Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan Dokter Sapi. Sahabat semuanya, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, senantiasa diberikan semangat untuk melanjutkan perjuangan-perjuangan kita, sahabat semuanya. Nah, sahabat semuanya, musim ini adalah sudah masuk musim hujan. Januari itu sudah kencang-kencangnya hujan, dimana memang harus disikapi dengan baik, karena di peternak sendiri ini cukup banyak masalah-masalah yang ditimbulkan. Kita kenal beberapa hal terkait dengan musim hujan ini yang cukup merepotkan bagi peternak. Banyak yang mengeluh kepada saya, intinya peternak kok sekarang tambah susah, penyakitnya banyak, kemudian agak susah dikendalikan, seperti itu semuanya. Nah, musim hujan ini memang identik dengan beberapa penyakit-penyakit yang ada kaitannya dengan penyakit-penyakit yang dibawa oleh vektor. Nah, itu nyamuk, kemudian lalat, kemudian kutu, pinjal, dan segala macamnya. Nah, itu yang harus kita waspadai, Bapak Ibu. Kita kenal namanya demam 3 hari. Demam 3 hari ini sebenarnya virus, tetapi memang ditularkan melalui nyamuk. Ketika dalam satu sapi itu ada virus demam 3 harinya, digigit nyamuk atau nyamuknya banyak, kemudian menggigit sapi lain, maka sapi-sapi yang lain ini akan ikut terinfeksi. Itu cara penularannya seperti itu. Nah, kemudian selain penyakit demam 3 hari, ada juga penyakit-penyakit yang memang ditularkan melalui lalat. Yang beberapa kali dibahas adalah contohnya trypanosomiasis, trypanosoma atau sura. Nah, ini banyak terjadi di sapi-sapi yang memang lebih banyak dipelihara di penggembalaan. Ini cukup banyak juga kalau tidak diantisipasi menyebabkan kematian, menyebabkan sampai saraf dan segala macam, Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya. Nah, itu. Jadi kita memang harus hati-hati dengan penyakit-penyakit itu. Demam 3 hari yang tidak kunjung selesai, dari tahun ke tahun ada terus-menerusan seperti itu, Bapak semuanya. Maka sebenarnya kita harus hati-hati. Nah, kemudian kalau kita mendengarkan keluhan peternak itu sebenarnya kadang ya miris, kasihan itu kan. Bagaimana saya merasakan menjadi peternak, contoh memiliki 1 ekor, 2 ekor, 3 ekor, sapinya sakit, gak mau makan, itu paniknya luar biasa. Kadang pekerjaan-pekerjaan yang lain ditinggalkan hanya untuk nungguin sapi. Rasanya seperti itu, sampai seperti itu. Karena kadang ternak itu menjadi tabungan mereka. Bekerja sehari-hari menjadi tabungan, kemudian yang diharapkan suatu saat akan menjadi hasil tabungan itu bisa untuk sekolah anak-anak dan segala macamnya. Tapi dengan kondisi penyakit yang cukup banyak, itu menyebabkan mereka agak ketakutan, panik, dan segala macamnya itu, sahabat semuanya. Nah, itu. Nah, penyakit-penyakit yang memang sebenarnya disebabkan oleh virus ataupun disebabkan oleh bakteri ataupun disebabkan oleh parasit darah, itu juga lebih banyak bermunculan di musim hujan ini. Mengingat musim hujan, kemudian kelembaban tinggi, maka vektor-vektornya itu sangat nyaman, Bapak semuanya, sangat nyaman. Ada istilah juga, beberapa virus itu ketika bulan-bulan kemarau seakan-akan dia tidak aktif, tapi begitu musim penghujan dia aktif kembali. Kalau di ayam kita ketemu namanya flu burung dan segala macam. Begitu juga penyakit-penyakit mungkin yang ditemukan pada sapi, ada septicemia episodika, jembrana, dan segala macam, itu lebih banyak terjadinya di musim-musim hujan. Nah, Bapak Ibu semuanya, sahabat yang saya cintai, ada beberapa hal yang terkait dengan penyakit-penyakit yang ditularkan oleh vektor-vektor lalat, kemudian nyamuk tadi sudah sebutkan, dan juga kutu pinjal itu. Nah, sahabat semuanya, jadi kutu atau pinjal itu sangat merugikan. Kalau dalam satu populasi ada kutu, ada pinjal, itu bisa kita duga bahwa di situ juga kemungkinan ada penyakit parasit darahnya. Parasit darah ini penyakit-penyakit yang tidak banyak dikaji, belum banyak petugas-petugas kesehatan hewan ataupun laboratorium itu melakukan
surveillance ataupun investigasi ataupun surveillance terstruktur untuk mengetahui sebenarnya seberapa banyak kejadiannya yang ada di lapangan. Mengingat memang dari tahun ke tahun kejadiannya semakin meningkat. Gitu. Dulu-dulu mungkin jarang kali terjadi penyakit parasi darah ini. Tapi beberapa waktu ini pun dari tahun ke tahun, saya beberapa tahun terakhir ini cukup banyak mendapatkan laporan-laporan itu. Yang terakhir ini saya mendapatkan laporan-laporan juga, ada video-videonya itu terkait dengan pipis darah, kencing darah. Nah, di video saya 2 tahun lalu, di awal-awal saya membuat video, ini ada kencing darah yang kita periksa ternyata adanya babesiosis, babesia parasi darah ini. Nah, babesia ini kerjaannya itu merusak sel darah merah. Ketika di dalam darah atau di dalam tubuh itu babesianya konsentrasinya tinggi, jumlahnya banyak, maka sel darah merah akan dilisiskan, dihancurkan. Semakin banyak konsentrasinya, semakin banyak jumlahnya, maka semakin banyak juga sel darah merah yang dihancurkan. Nah, itu yang menyebabkan ketika memang sudah masuk ke organ, sudah masuk peredaran darah, ujung-ujungnya disertai dengan pipis darah. Nah, itu babesiosis. Dan sampai saat ini pun agak berdekatan dengan namanya BEF atau demam 3 hari. Kalau yang nggak mengirah mungkin itu namanya BEF. Tapi kalau mencirinya adalah pipis darah. Nah, kalau sudah pipis darah seperti itu, memang agak segera harus diatasi. Pipis darah itu sebagai konsekuensi bahwa memang parasi darahnya itu sudah sangat tinggi di dalam darah, sehingga memang menyebabkan hemolisa, menyebabkan sel darah merah itu menjadi banyak yang lisis, menjadi rusak seperti itu, sehingga memang sampai ke terjadi pipis darah. Nah, antisipasinya seperti apa? Kalau pengobatannya ya saya sudah beberapa kali sampaikan. Yang paling utama kalau pengobatannya untuk parasi darahnya itu ada obat-obat parasi darah. Kita punya obat parasi darah yang biasa kita kenal. Mungkin kalau yang sudah terkenal Triponil dan segala macam. Kemudian ada obat-obat lainnya yang memang dianjurkan untuk penyakit babesiosis ini atau pipis darah, yang isi kandungannya adalah imidocarb. Ini cukup bagus. Di Indonesia alhamdulillah sudah ada yang jual sehingga kita bisa pakai. Atau mungkin kita juga bisa pakai dengan trimetropin sulfa dengan berbagai merek, silahkan. Dan itu segera kalau sudah mengalami gejala kencing darah, pipis darah, itu harus segera ditangani Bapak Ibu semuanya. Penanganannya seperti itu, segera. Dan di beberapa lapangan kalau kejadian pada betina itu cenderung lebih fatal dibandingkan dengan jantan. Jantan bisa fatality rate-nya atau kematiannya cukup tidak setinggi yang betina. Kalau sepengetahuan saya menerima laporan-laporan, penanganan yang cepat biasanya efeknya bisa lebih baik. Nah, kemudian kalau sudah ditangani, kemudian pipis darahnya berhenti, itu tidak serta-merta harus langsung dihentikan penanganannya, karena barangkali ketika memang sekali penanganan, sekali pengobatan, konsentrasi parasi darahnya, babesiosnya ini di dalam darah masih ada, tidak semuanya habis, maka itu yang akan bisa berkembang lagi kan seperti itu. Sehingga memang harus tuntas. Triponilnya mungkin bisa diberikan beberapa kali sehingga benar-benar bersih. Nah, beberapa buku yang saya baca juga menyebutkan bahwa ketika kena parasi darah babesiosis ini menyebabkan hewan yang sembuh itu menjadi karier. Walaupun sudah terbentuk antibodi, tetapi dia bisa tetap menularkan ke yang lain. Ini yang berbahaya. Nah, apalagi memang tidak tuntas penanganannya. Penanganan yang tuntas seperti apa? Kerusakan sel darah merahnya diatasi, parasi darahnya juga diatasi, faktornya juga harus diatasi. Kalau di luar negeri ekstrimnya, kerusakan sel darah merah itu sampai dilakukan dengan transfusi darah, seperti itu. Kemudian yang kedua, penanganan parasi darahnya tadi boleh dengan obat-obat anti parasi darah. Untuk menghindari infeksi sekunder bisa ditambahkan dengan antibiotik, trimetropin sulfa dan segala macam.
Kemudian pengendalian vektornya juga tidak kalah penting. Kalau yang di dalam semuanya sudah bersih, tetapi parasit yang menjadi vektor dalam hal ini saya dulu menyebutnya kutu babi atau Ribicephalus ya, namanya Ribicephalus seperti itu. Memang harus di Ribicephalus atau Zoophilus itu caplak-caplak yang nempel di tubuhnya sapi. Biasanya sapi-sapi yang dipelihara secara ekstensif di lahan-lahan sawit atau yang kandangnya berhubungan dengan lingkungan luar, itu biasanya memang terlihat. Nah, gambar-gambarnya seperti ini. Nah, itu Bapak, ini nempel di beberapa tubuh, itu salah satu indikasi bahwa kemungkinan besar ada parasit darah di situ. Nah, itu harus dibersihkan, harus benar-benar dibersihkan. Jadi parasit darahnya dibersihkan, kemudian sel-sel darah rusak bisa digantikan dengan transfusi. Vektornya, caplaknya, atau Zoophilus-nya itu harus juga dibersihkan dengan penyemprotan obat kutu atau mungkin penyemprotan insektisida babisnya. Nah, itu penyakit parasit darah yang namanya babesiosis. Nah, kemudian yang kedua, ada juga yang namanya Thaileriasis. Theileria, ada Theileria parva, Theileria anaculata, ada segala macam. Ini juga sama Bapak Ibu semuanya. Dia tidak menimbulkan gejala bibis darah, berbeda dengan si babesia tadi. Kalau Theileriosis ini jadi biasanya hampir seperti LSD, tetapi bentel-bentelnya tidak membengkak seperti LSD. Hanya bentel-bentel di tubuh, seakan seperti ada gigitan-gigitan serangga di luar seperti itu. Dan biasanya di limfoglandula sapi di bagian depan sini, itu kelenjarnya itu membengkak, membesar. Nah, seperti itu. Biasanya diikuti dengan demam. Kalau demam biasanya juga diikuti, kalau sapi-sapi yang bunting diikuti dengan keguguran, itu Theileria. Nah, ini juga penting diperhatikan. Caranya, kalau tadi babesiosis kemudian Theileria, ya kita harus ambil sampel darahnya, kita buat ulas darahnya, kemudian kita lakukan pewarnaan dengan Giemsa, fiksasi dulu dengan metanol, kemudian diwarnai Giemsa, bersihkan, kita cuci, kemudian kita lihat dengan mikroskop, nanti bentuknya seperti apa, apakah itu babesia atau Theileria, itu nanti bisa kelihatan di mikroskop. Nah, sebenarnya kalau memang bisa dilakukan surveillance secara terstruktur, sebenarnya berapa sih angka kejadiannya di Indonesia? Itu belum ada. Mungkin hanya sebatas para peneliti saja, lingkungan kampus yang meneliti cara diagnosa dan segala macam. Tapi prevalensi secara umum belum ada. Ini kita harapkan pemerintah, balai-balai veteriner juga bisa ke sana untuk pertama minimal mendiagnosa dulu, mendapatkan kasusnya. Oh, ini babesiosis, ini Theileriosis, ini anaplasmosis, seperti itu. Nanti baru dilakukan penghitungan prevalensi. Kita ambil, kalau memang di satu populasi terdapat kasus itu, kita diagnosa labnya ada, baru kita hitung berapa prevalensinya. Kalau sudah ada prevalensinya di satu tempat, bisa kita hitung faktor risiko yang berkaitan. Apakah umur, apakah breed, apakah cara pemeliharaan, intensif, semi intensif, musim, bulan, segala macam, itu bisa nanti kita kaji untuk mengantisipasi berikutnya. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, bisa kita lakukan tindakan-tindakan pencegahan. Contohnya adalah pengendalian vektornya kutu, pinjal, dan segala macam. Selain nanti untuk edukasi ke peternak. Edukasi peternak bahwa kalau ada kutu, ada pinjal pada sapinya, ya mohon untuk peduli dibersihkan. Nah, kalau dulu saya biasanya membersihkan kutu, pinjal itu juga dengan obat-obat insektisida pertanian bisa. Ya, beberapa. Mungkin Decis atau Pastak itu bisa, aturannya ada. Itu bisa dipakai untuk membersihkan. Nah, kalau di beberapa negara biasanya sudah ada untuk dipping, jadi sapi masuk ke kolam yang sudah diberikan insektisida seperti itu sebenarnya. Nah, herannya ya jangan sampai kita seperti negara-negara yang ada di Afrika,
di mana mereka memang kasus-kasus parasidara, babesia, fileria, anaplasma itu cukup banyak kejadiannya. Jangan sampai kita meniru seperti mereka. Di India itu tempat-tempat yang jorok dan segala macam identik dengan itu mereka kasus-kasusnya cukup banyak. Jangan sampai kita sudah kena PMK, kita sudah kena LSD, penyakit-penyakit parasidara itu nimbrung juga masuk ke Indonesia. Atau mungkin sudah ada, saya yakin sudah ada, cuma memang kita harus meningkatkan lagi naluri investigasi lagi. Nah, untuk petugas-petugas ini juga harus dilakukan peningkatan pengetahuan, peningkatan skill, bahwa tidak semua sapi yang sakit di musim penghujan itu semuanya BEF seperti itu. Karena ada yang tidak menunjukkan gejala hari ini begitu sakit, kemudian ternyata mati mendadak, itu cukup banyak. Kalau yang babesiosis itu rata-rata memang ada hematuria atau pipis darah, jadi mengenalinya lebih gampang. Tapi kalau fileria ya tadi bisa adanya kulit yang mulai berbintik-bintik, kemudian ada pembengkakan limfoglandula superficialis di depan sini, kemudian bisa juga ada beberapa bentuk. Kalau theileriosis tadi, theileriosis ada yang bentuk mata, bentuk kulit, kemudian ada yang bentuk limfoglandula. Bentuk mata ini matanya selalu mengeluarkan air, landri mata. Kemudian pada kondisi ekstrim itu sampai matanya keruh, sampai benar-benar sampai keluar. Lalu kalau kita lihat sebenarnya di matanya ini anemis, warnanya pucat seperti itu. Begitu juga di saluran peranakan, di vulva itu bentuknya juga anemis, pucat seperti itu. Ya, kita tahu karena memang dia parasidara, namanya juga parasidara, dia akan menghancurkan darah, mengambil nutrisi di sel darah merah dan segala macamnya, hingga menjadi pucat. Itu bentuk mata. Jadi kalau kita lihat matanya pucat, atau yang ekstrim itu matanya sampai kelopaknya keluar seperti itu. Seperti itu. Kemudian memang kadang hampir sama dengan namanya penyakit MCF yang dulu saya sebutkan, bahwa sapi-sapi yang terkena MCF itu hampir sama. Jadi air matanya keluar terus, kemudian kelopaknya pucat, atau mungkin kelopak matanya bisa sampai keluar. Itu seperti odema, seperti jendol keluar seperti itu. Itu bentuk mata. Kemudian bentuk kulit tadi, bentol-bentol seperti itu. Ada pembengakan bentol-bentol seluruh tubuh, tapi berbeda dengan LSD. Kalau LSD-nya biasanya besar-besar, kalau itu dan cenderung sapinya kurus. Nah, kemudian ada bentuk yang superficialis. Tadi ada limfoglandulanya. Contoh limfoglandula itu sebenarnya kelenjar getah bening. Kalau kita sakit di tangan, maka kelenjar getah beningnya di sini membesar, membengkak, terasa sakit. Kalau kita sakit gigi, kelenjar getah beningnya ada di sini, biasanya ini membengkak dan agak sakit kan seperti itu. Nah, itu karena yang diserang sebelah sini, maka limfoglandula yang ada di garis scapula ini juga membengkak, membesar. Tandanya seperti itu. Jadi kalau theileria lebih banyak kita bisa melihat gejalanya seperti itu. Itu kalau sudah seperti itu sebenarnya filerianya sudah cukup banyak di dalam tubuh. Sama dengan babesiosis tadi, kalau sudah ada babesiosis, kalau sudah ada pipis darah, maka itu babesia. Nah, itu kembali lagi cara diagnosisnya. Kalau melihat gejala-gejala seperti itu, ambil darahnya, ulas darahnya, kemudian kita buat ulas darah, pewarnaan genis bisa dilakukan di pemeriksaan mikroskopis dengan perbesaran 100 kali, kemudian minyak emersi. Ini kita bisa melihat jenis parasidaranya, apa babesiosis, anaplasma, atau theileriosis seperti itu, sahabat semuanya. Atau mungkin malah sura dan segala macam. Nah, sahabat semuanya, itu seperti itu. Jadi penting sekali kita melakukan investigasi lapangan, dan penting sekali kita melakukan surveillance. Pertama surveillance untuk mengcapture berapa sih angka kejadiannya di Indonesia atau di suatu tempat, di suatu wilayah. Nah, kalau sudah ada seperti itu, lalu kita akan lakukan intervensi. Kalau memang ada, ya kita obati sampai tuntas. Hati-hati, sampai tuntas itu artinya tidak berpotensi lagi dia menyebabkan penularan, walaupun memang ada muncul antibodi seperti itu.
muncul antibodi, dia menjadi kebal. Tapi kebal ketika dia menularkan ke yang lainnya, itu makanya penanganannya harus tuntas. Kemudian pengendalian vektor, caplak, kutu, segala macamnya juga harus tuntas. Karena dia membawa ke yang lainnya. Nah, hati-hati juga untuk sapi-sapi yang memang dari pasar dan segala macamnya. Kalau pulang, ya lebih baik dilihat apakah ada parasit darah atau tidak. Seperti itu. Karena beberapa video yang saya dapatkan juga ternyata tidak harus ada parasit kutu caplaknya, tidak harus banyak, ternyata dia juga menyebabkan pipis darah seperti itu. Jadi itu diagnosa di lapangan, kemudian diambil sampelnya, dilihat kalau benar kita hitung prevalensinya, ambil dalam satu populasi. Kalau memang cukup banyak, langsung memberikan penanganan, kemudian pemberian kontrol pada caplak dan kutu atau vektornya kita kendalikan. Nah, itu dengan seperti itu kita bisa mengendalikan. Nah, selama ini belum ada intervensi, hanya penanganan. Itu pun tidak semua petugas mengetahui bahwa itu babesiosis, bahwa itu filariosis, kan seperti itu. Nah, kita harapkan seperti itu Bapak semuanya, sahabat. Mari kita sama-sama peduli. Nah, kemudian untuk petugas, tingkatkan lagi skillnya, tingkatkan lagi pengalamannya, pengetahuannya, supaya benar-benar membantu ke peternak. Karena jangan sampai ya kejadian kondisi-kondisi sekarang ini, masyarakat peternak itu cenderung bingung. Sapinya sakit, kenapa? Ya diagnosa sementara masih banyak BEF. Walaupun kalau dengan penjelasan saya ini mudah-mudahan ada inisiatif di lapangan untuk ambil sampel darahnya, dicek, uji GMSA. Untuk uji parasit darah itu nggak mahal, masuk ke lab itu nggak mahal, hanya ulas darah aja, murah. Atau mungkin diwarnai sendiri dengan GMSA bisa di puskeswan supaya bisa mengerjakan itu dan tindak lanjutnya semakin baik. Nah, PR kita sangat banyak. Mudah-mudahan ini semuanya bisa tercover, bisa tertangani, karena ya itu tadi keluhan masyarakat bahwa peternak semakin susah, risiko semakin besar, penyakit semakin banyak. Jadi jangan sampai peternak nanti akan selalu kejatuhan musibah terus-menerus seperti itu. Kemudian untuk sektor-sektor swasta, produsen obat dan segala macam, ya kalau bisa mulai ke sana untuk menyediakan obat-obat terkait dengan parasit darah ini. Ada parasit darah yang untuk filaria, ini obatnya juga kayaknya belum ada di Indonesia. Mudah-mudahan bisa segera ada produsen-produsen yang bisa seperti itu. Nah, Bapak Ibu semuanya, sahabat semuanya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Tapi ini benar-benar realistis yang terjadi di masyarakat. Peternak sangat kasihan saat ini. Hujan lebat, sapinya nggak mau makan. Kemudian ternyata ada pipis darah, ada demam dan segala macamnya. Harus kita benar-benar pastikan bahwa itu penyakitnya apa, supaya penanganannya juga tepat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.